Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahmati Allah. Pada pertemuan kita di asinkron kali ini, kita akan mempelajari fikih transaksi bisnis keuangan secara atau berbasis online. Jadi eh, intinya menimbang dunia digital dengan timbangan syariat. Sebelumnya saya ingatkan juga kita berada di bulan Zulhijjah ya, awal 10 hari di awal bulan Zulhijjah kita berbanyakan amal karena amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah dan kita kurangi kelalaian apalagi melakukan dosa menganggap dosa-dosa kecil sebagai hal-hal yang sepele itu kita kurangi karena yang kecil itu akan dilipat gandakan dan akan menjadi besar. Kita berada di Asyhurul Haram, kita perbanyak ibadah dan juga yang sempat Allah berikan kesempatan untuk berkorban, maka syukuri terus. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Untuk materi ini, fikih transaksi bisnis dan keuangan online, eh, satu hal yang perlu kita sadari bahwa di era digital, manusia tidak hanya bertransaksi di pasar fisik, ya, fisikal. Hari ini akan terjadi melalui layar, pembayaran berlangsung dalam hitungan detik, dan keuntungan berpindah tanpa tatap muka. Face to face itu nggak ada lagi. Dunia berubah, tetapi prinsip syariat tetap kokoh, menjaga keadilan al-adalah, menghindari kezaliman raddu zulm, serta menghadirkan keberkahan di dalam harta yang dimiliki oleh setiap mukmin. Nah, Islam ini sebagai prolog bukan agama yang anti teknologi, tidak. Justru Islam adalah agama yang fleksibel, fleksibel terhadap perkembangan zaman selama nilai-nilai pokok syariat itu tetap terjaga. Allah dengan tegas menyatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan dalam beragama ini perkara yang sulit. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan, kesusahan kepada kalian. Jadi karena itulah kemudian fikih muamalah kontemporer hadir untuk menjawab pertanyaan besar umat. Bagaimana hukum transaksi digital? Apa yang halal dan apa yang syubhat? Serta apa yang haram dalam ketika melakukan transaksi digital tersebut. Dan Allah sangat tegas menyatakan wa ahallallahu al-bai'a harramar riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Juga ada hadis Nabi SAW sebagai pegangan kita yang menjadikan transaksi uh, kontemporer bisnis yang berbasis online ini al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman atau harrama halalan. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati selama syarat-syarat itu tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Jadi itu konsep kita dan pegangan kita di era digital yang serba berkembang ini. Ya, konsep transaksi bisnis keuangan berbasis online. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, sedikit kita deskripsikan ya terkait dengan konsep transaksi bisnis keuangan berbasis online ini, bahwa transaksi bisnis dan keuangan berbasis online adalah seluruh aktivitas muamalah itu dilakukan melalui media digital, melalui internet, baik berupa jual beli, al-bay', pembayaran, ad-dafa'u, investasi, jasa maupun pembiayaan itu semua dilakukan secara digital dan melalui internet. Nah, dalam fikih muamalah kontemporer, transaksi online ini termasuk dalam bentuk al-bay'u al-elektroni. Sudah di bahasa fikih kan ya. Al-bay'u al-elektroni, jual beli elektronik. Ada juga istilah kalau kita bagi bapak-bapak ibu-ibu yang uh, bisa membaca gundul merujuk kepada kitab-kitab klasik atau kitab-kitab ulama kontemporer, ada yang disebut dengan al-uqudu ar-raqmiyah, akad digital, dan juga al-muamalatul muasirah,
muamalah kontemporer. Ini kalau bisa kita baca akan memperkaya wawasan kita terkait dengan ekonomi di era digital ini. Akad tidak lagi dilakukan dengan tatap muka langsung face to face. Tidak ada lagi itu. Tetapi melalui aplikasi, melalui marketplace, melalui website, situs, melalui media sosial, dompet digital, transfer lewat bank, QRIS, subhanallah, dan teknologi blockchain. Ini semua tidak ada di era-era sebelumnya ini. Luar biasa. Nah, apa tujuan daripada transaksi yang berbasis online ini dalam perspektif Islam? Kalau kita melihatnya dari sisi Islam, dia mempermudah muamalah. Muamalah itu jadi mudah. Subhanallah. Islam menyukai kemudahan seperti ayat yang saya bacakan tadi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi transaksi online membuat orang bisa berdagang lintas kota, bahkan lintas agak, lihat lintas negara hanya dari kamar-kamar rumah dia. Efisiensi waktu dan biaya. Ini termasuk tujuan eh, bertransaksi dengan basis online ini. Efisiensi waktu dan biaya, penjual tidak wajib memiliki toko secara fisikal. Kemudian memperluas pasar, UMKM misalnya. UMKM desa bisa menjual produknya ke seluruh Indonesia, bahkan melewati batas-batas negara. Itu yang saya lihat telah dilakukan oleh orang Cina di era 90-an. Di era 90-an sehingga menyerbu pasar-pasar kita. Itu ternyata hasil kreasi dari UMKM masyarakat-masyarakat pedesaan Cina, dan itu kemudian diekspor ke luar negeri sehingga mereka produktif. Digitalisasi ekonomi umat ini juga tujuan mengapa transaksi berbasis online ini uh, dibuka dan perlu dibahas secara syar'i, karena ternyata digitalisasi ekonomi umat dengan mendorong umat agar supaya ekonomi syariah ini bisa berbasis teknologi mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang. Ada juga ya, prinsip dasar fikih muamalah online ini, bagaimana prinsip yang harus dipegang sebagai seorang muslim agar supaya terhindar dari perkara yang dilarang. Semua transaksi online pada asalnya boleh. Itu yang pertama ya. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Dalam hal bisnis online ini pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang dengan tegas melarangnya. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi kembali kepada kaidah umum dalam bermuamalah. Namun transaksi online itu dia boleh, tapi harus wajib bebas dari apa? Dari riba, gharar, penipuan, manipulasi, judi, kezaliman, dan barang dan objeknya itu harus yang halal bukan yang haram. Nah, itu yang perlu terus kita jaga dalam uh, bisnis online ini, karena tidak akan bisa dipisahkan dari hal-hal tersebut, sistem syariah. Jadi contoh konkretnya itu bisa kita lihat misalnya, contoh konkretnya ya terkait dengan transaksi online kontemporer ini, misalnya marketplace, contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Akad yang digunakan oleh Tokopedia, Shopee, Bukalapak ini adalah akad jual beli saham, akad wakalah. Misalnya mereka menggunakan akad jualah, akad ijarah, dan pembayaran digitalnya menggunakan QRIS, transfer lewat bank, e-wallet, jasa digital, desain grafis, editing video, kelas online, affiliate marketing, dan investasi online. Ini contoh konkret dari bisnis berbasis online ini. Dan investasi online ini seperti saham syariah, suku uh, sukuk digital ya, crowdfunding syariah, dan seterusnya. Ini contoh konkret daripada transaksi online kontemporer. Nah, kita coba lihat apa sih karakteristik sehingga kita bisa membedakan dengan serta merta apa yang kita lakukan dalam transaksi.
secara digital ini. Apa ciri-ciri khasnya? Dia tidak bertemu langsung, jelas itu ya, karena lewat online. Akan dilakukan melalui chatting, akan dilakukan melalui apa? Klik check out, akan dilakukan melalui apa? Melalui tanda tangan digital. Dalam fikih, mohon diperhatikan Bapak-Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Dalam fikih ini disebut dengan akad melalui media komunikasi. Dalam fikih, akad yang dilakukan melalui chatting, klik check out, tanda tangan digital itu dalam fikih Islam itu dikenal dengan akad media komunikasi. Nah, mayoritas ulama kontemporer dan juga diambil dari pendapat klasik ulama itu membolehkan dengan sistem yang tadi itu, tapi uh, syaratnya jelas objeknya, jelas harganya, dan ada ridha kedua belah pihak. Itu tidak bisa dipisahkan. Kita harus tetap kita ketahui syarat-syarat tersebut ya harus tetap diterapkan dalam uh, apa uh, check check out chat, harus diperhatikan hal-hal yang ditugaskan oleh syariat tersebut. Kemudian uh, ciri-ciri karakteristik daripada bisnis berbasis online ini juga serba cepat dan instan. Uh, ya cepat dan instan ini keuntungannya efisiensi waktu terutama bisa dilakukan di rumah saja, biaya juga. Tetapi bahayanya apa? Yang serba cepat dan instan. Bahayanya itu rawan penipuan dan impulsif, konsumtif. Karena keenakan gitu, semuanya serba online, tinggal diklik-klik aja. Apalagi kalau murah, gitu. Akhirnya menjadi apa kita ketagihan gitu. Itu bahaya daripada uh, bisnis berbasis online ini yang serba cepat dan instan. Orang tertarik dan terus-terus sampai tidak terasa ya sudah jadi kebiasaan. Kemudian berbasis kepercayaan dan sistem. Nah, ciri-cirinya juga ya. Karena tidak bertemu secara fisik dalam transaksi tersebut, maka dibutuhkan transparansi, dibutuhkan rating juga, review, rekam jejak. Ini menjadi sangat penting. Nah, ada beberapa jenis transaksi online ya yang sering kita lakukan ya, bagi bapak-bapak yang menggeluti ini, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, uh, business to customer (B2C), perusahaan menjual ke konsumen. Contoh misalnya toko resmi di marketplace. Itu yang disebut dengan B2C, business to customer. Ada lagi customer to customer, C2C, sesama individu. Contoh jual beli barang bekas. Ada lagi yang disebut peer to peer, P2P, pinjaman online antara pengguna. Dan subscription digital, berlangganan aplikasi atau layanan. Itu beberapa jenis transaksi online yang mungkin sebagian kita masih baru mendengarkannya, tapi juga sebagian yang lain sudah sering menggelutinya. Sekarang kita coba lihat, ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang rahmati Allah, setelah mengetahui jenis-jenis transaksi online tadi itu, kita coba telusuri reseller, dropshipping, just tip ini dan lain-lain. Terkait dengan reseller ini, secara deskriptif, reseller adalah orang yang membeli barang lalu menjual kembali dengan keuntungan tertentu. Itu yang disebut dengan reseller. Jadi cara kerjanya membeli stok, menyimpan barang di gudangnya, kemudian menjual kembali. Bagaimana syariat melihat? Hukumnya boleh, karena barang sudah dimiliki dan tidak terkena sanksi hadis. La tabi' ma laysa 'indaka. Ada hadis Nabi mengatakan jangan menjual apa yang tidak menjadi milikmu. La tabi' ma laysa 'indaka. Dia terbebas dari larangan tersebut. Reseller sudah memiliki barang dan itu halal. Jadi contoh misalnya dia membeli 100 gamis lalu dijual kembali dengan margin keuntungan. Itu terkait dengan
reseller. Kemudian ada lagi dropshipping. Ini gimana syariat melihatnya, memandangnya? Dropshipping, kalau kita artikan secara sederhana, adalah menjual barang supplier tanpa menyimpan stok. Itu dropshipper. Cara kerja dropshipper ini, eh, pembeli order, dropshippernya menerima uang. Jadi sang konsumen itu mengorder barang kepada dropshipper, dropshippernya menerima uang. Karena si konsumennya mengorder, transferkan uang. Kemudian dropshipper ini membeli ke supplier. Suppliernya kemudian mengirimkan barang. Permasalahan fikih di dropshipper ini sering terjadi menjual barang yang belum dimiliki. Ini bisa masalahnya. Menjual barang yang belum dimiliki. Padahal Islam atau syariat fikih muamalah menentukan dengan sangat tegas barang itu harus dimiliki betul, gitu. 100% milik dia dan berada di tempat dia gitu. Dan dalam kekuasaan dia, walaupun tempatnya jauh bukan dikurangi, tapi berada dalam kekuasaan dia. Kemudian ketidakjelasan tanggung jawab. Ini siapa yang akan menanggung jawab, supplier kan atau dropshipper? Kemudian manipulasi stok. Ini masalah yang dihadapi dalam bisnis dropshipper ini. Kapan dia dibolehkan dalam syariat? Jika akadnya wakalah. Boleh. Jika menggunakan akad wakalah, dropshipper menjadi agen resmi suppliernya, boleh. Maka ia akan mendapatkan komisi, dropshipper yang mendapatkan komisi, kemudian fee pemasaran, ini halal dalam syariat. Dan kemudian juga dia dibolehkan ya, jika transparan, tidak menipu konsumen. Dan kapan tidak dibolehkan bisnis dropshipper ini? Jika menjual barang yang tidak bisa dipastikan ada. Dan ini mengandung garam, jelas ya. Bahkan merugikan konsumen. Manipulasi foto dan kualitas. Ini masuk kategori penipuan. Tidak jujur soal status barang. Mengaku stok sendiri padahal tidak. Ini masalah yang dihadapi dalam bisnis dropshipper. Sehingga kalau ini terjadi pada kita, kita harus berhati-hati. Sampai terjebak pada hal yang mengundang muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita coba lihat hukum just-tip dan affiliate ini dalam Islam seperti apa. Just-tip atau jasa titip ini jasa membeli barang atas titipan orang lain. Itu maksud dari jasa titip ini. Cara kerjanya, konsumen titip beli, kemudian si just-tipernya membeli, lalu kemudian mendapatkan fee jasa dari si penitip tadi itu. Dalam Islam atau dalam syariat fikih muamalah boleh, karena termasuk wakalah atau menggunakan wakalah dan ijarah jasa. Dengan syarat fee-nya jelas, barangnya dititip atau yang dipesan itu adalah barang yang halal dan kemudian orangnya amanah. Contoh misalnya titip beli kurma dari Madinah, kurma ajwa, yang nomor 1 bakal diberikan fee kepada yang dititipin. Dia lagi umroh misalnya, berikan fee 100.000 atau 50.000 1 kilo. Itu di luar dari harga kurmanya dan bagasi pesawatnya. Bapak-bapak, ibu sekalian rahmati Allah, ada juga yang disebut dengan affiliate ya, affiliate. Di samping just tip juga ada affiliate. Affiliate ini sering juga kita temukan dalam transaksi digital. Deskripsi singkat daripada affiliate marketing ini, promosi produk orang lain lalu mendapatkan komisi. Dia mempromosikan produk orang lain, lalu dia mendapatkan komisi dari promosinya tersebut. Barang bukan milik dia. Hukumnya boleh. Dalam syariat, fikih muamalah boleh. Jika produknya halal. Ini yang perlu digarisbawahi. Yang dipromosikan itu adalah barang yang halal. Tidak manipulatif dan tidak berdusta. Dan ini termasuk akad yang digunakan adalah akad ju'alah, samsara broker. Nah, kita coba lihat
pinjaman online, pinjol. Pinjol dalam syariat seperti apa? Pengertiannya, pinjol, walaupun kita sudah paham, pinjaman online ini adalah layanan utang piutang berbasis aplikasi digital. Utang piutang tapi berbasis digital, tidak cash. Jenis pinjol ada yang pinjol konvensional, ada juga pinjol syariah. Ternyata sudah ada pinjol syariah juga. Pinjol konvensional ini mengandung, jelas dia mengandung bunga, denda berbunga, penaltinya ada, hukumnya haram karena riba. Tapi kalau pinjol syariah, ya setelah diluruskan tata caranya tadi itu, kalau menggunakan akad syariah, maka akad yang akan digunakan itu adalah akad murabahah, akad fardul hasan, akad ijarah, dan akad wakalah. Dan dia harus diawasi oleh DPS. Pinjol syariah itu ada DPS-nya yang selalu mengawasi dan mengaudit. Nah, cara kerja pinjol ini ya, perlu kita ketahui juga supaya clear ya. Pengguna mengajukan pinjaman itu, kemudian sistem menganalisis data secara online, kemudian dana kemudian cair mengalir ke akun dia, misalnya pengembalian dicicil. Setelah itu nanti dia akan mencicil ke pengembalian. Masalah syariah pada pinjol ini dia riba, jelas. Tambahan atas hutang. Setiap kullu qardin jarra manfaat fahuwa riba. Ini dalilnya dan kaidahnya. Hadis ini. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Denda berlipat. Mencekik peminjam. Ini pinjol yang konvensional. Penyalahgunaan data. Kontak kadang, ya nomor kontak yang meminjam itu kadang disebut kalau gagal bayar atau telat, dia langsung disebarin nomornya, bahkan dengan foto-fotonya di situ. Disebarin di komunitas apa pengajian dia misalnya, di komunitas guru-guru dia mengajar misalnya. Malu lah orangnya itu. Dan ini adalah termasuk kezaliman dan pelanggaran privasi. Tidak sedikit orang yang bunuh diri karena merasa malu telah melakukan pinjol tersebut, lalu kemudian dia tidak sanggup membayar tepat waktu, lalu dipermalukan seperti itu. Kemudian ada lagi di sana gharar dan eksploitasi, bunga tidak transparan. Jadi contoh realnya pinjol ini misalnya yang haram ya, pinjam 1 juta, balik bayarnya 1,5 juta. Nah, tetapi akan menjadi syar'i kalau pinjamannya itu sistem sosial, tanpa bunga dan tanpa tambahan. Itu dibolehkan tanpa bunga, tanpa tambahan, dan menjadi pinjol syariah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, itu terkait dengan pinjol. Kemudian uh, kita coba lihat e-wallet ya dan pay letter. Kalau e-wallet ini pengertiannya dompet digital untuk menyimpan uang elektronik. Itu yang dimaksud dengan e-wallet, electronic wallet. Contoh misalnya GoPay, OVO, Dana, Link aja, itu semua adalah jenis-jenis e-wallet. Cara kerjanya, top up. Di top up saldonya, di GoPay itu, di OVO atau di Dana, dari aja. Lalu saldo itu digunakan untuk membayar transaksi. Itu cara kerjanya. Hukumnya dalam Islam, dalam fikih muamalah, pada dasarnya boleh. Karena hanya alat pembayaran saja. Kemudian mempermudah transaksi. Tapi ada catatan syar'inya di sini. Dia boleh jika tidak ada riba. Dia boleh jika tidak ada penipuan. Ini sudah dasar ya. Kaidah dasar sekali ini dalam transaksi online ini. Harus clear, harus jelas. Tidak ada ribanya, tidak ada penipuannya. Cashback tidak terkait utang berbunga. Dan dia akan menjadi bermasalah jika saldonya mengendap dipakai untuk transaksi ribawi dan ada unsur spekulatif haram. Itu harus diperhatikan betul-betul bagi yang melakukan atau yang memiliki aplikasi e-wallet ini ya, sehingga dia tidak terjebak pada hal yang haram. Kemudian kita coba lihat pay letter. Pay letter dalam perspektif syariah. E-wallet ya. Pay letter dan perspektif syariah.
Pengertian pay laternya fasilitas beli sekarang, bayar nanti kan pay later. Cara kerjanya, pengguna membeli barang, platform membayari dahulu. Kemudian pengguna akan mencicil kembaliannya itu kepada platform tersebut. Masalah fikihnya, masalahnya di bunga itu. Mayoritas pay later ini memakai bunga tambahan dari apa yang dipinjamkan. Dan ini adalah riba. Dari apa yang dia ya, beli terlebih dahulu itu tidak sesuai dengan harga barang tersebut. Dan ini termasuk riba. Denda keterlambatan kalau telat, tambahan hutang lagi. Dan ini masuk kategori riba jahiliyah. Riba jahiliyah karena faktor waktu telat, kemudian menambah eh, ada denda tambahan yang harus dia bayar. Ini masuk kategori riba jahiliyah yang kita sudah pelajari di awal-awal kemarin itu. Kapan bisa halal pay later ini? Dia bisa halal sesuai dengan syariat jika tanpa bunga, lagi-lagi ini standar ini, tanpa penalti ribawi, tanpa dan ada akad jelasnya, akarnya jelas, dan dia margin tetap sejak awal tidak berubah-ubah. Jadi kalau seperti itu maka nanti akan mirip murabah syariah. Murabah syariah. Contoh misalnya haram kalau cicilan bertambah karena keterlambatan. Pay letternya itu akan menjadi haram jika cicilannya bertambah karena faktor keterlambatan membayar. Boleh pay letter tadi jika harganya tetap dan transparan tanpa ada bunga. Baik. Terakhir Bitcoin ya, Bitcoin dan cryptocurrency. Bitcoin ini adalah mata uang digital berbasis blockchain. Ya. Contoh Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Uh, Kemudian bagaimana cara kerja? Memakai blockchain tanpa bank sentral, transaksinya peer-to-peer, P2P. Ada beberapa pendapat ulama dan mereka para ulama berbeda pendapat terkait dengan Bitcoin dan cryptocurrency ini. Ada yang mengharamkan, alasannya spekulatif, rawan judi, tidak memiliki underlying jelas. Underlyingnya tidak jelas. Tapi ada juga yang membolehkannya tapi bersyarat. Boleh jika sebagai aset digital, Bitcoin dan cryptocurrency. Kalau dia sebagai aset digital, boleh. Dan tidak masuk kategori judi, bukan penipuan, tidak ada penipuan di sana, dan jelas manfaatnya. Memudahkan transaksi misalnya di era digital sekarang ini dan seterusnya. Itu syarat ulama yang membolehkannya. Masalah yang dihadapi dalam kripto ini, gorornya tinggi. Gorornya itu sangat tinggi sekali. Harga naik turunnya ekstrim untuk kripto ya. Mindsetnya, spekulatif judinya juga trading tanpa analisis. Jadi spekulatif. Dia spekulasi dan itu masuk kategori judi, scam dan hand to down, manipulasi pasar. Nah, sikap moderat yang bisa uh, ya ini pendapat ulama. Kemudian sikap yang moderat yang bisa kita ambil dari kasus ini, kripto dan Bitcoin ini, jika digunakan sebagai teknologi, digunakan sebagai pembayaran legal, dan asetnya nyata, maka sebagian ulama memberi ruang untuk dibolehkan. Namun jika sekadar gambling digital, high speculation, maka mendekati kepada yang haram. Sebaiknya dijauhi supaya kita tidak terjebak dalam hal yang dilarang oleh Allah, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba melihat studi kasus satu uh, dropshipper ini. Dropshippernya menjual barang fiktif ya. Ini sebagai uh, penambahan wawasan kita saja, tambahan daripada penjelasan di atas tadi itu, dropshipper misalnya menjual barang fiktif, maka akan bermasalah dan barang ternyata kosong setelah pembeli mentransfer duitnya. Hukumnya di sini tentunya haram karena gharar, masuk dalam kategori gharar dan penipuan. Solusinya
gunakan akad wakalah. Sinkronisasi stok dan transparansi. Kasus yang kedua, uh, untuk kasus kedua, pay letter konsumtif. Pay letter konsumtif, masalah yang sering dihadapinya, pay letternya untuk gaya hidup. Ya. Kemudian masalah yang dihadapi oleh pay letter ini biasanya, dan orang yang sudah sering melakukan transaksi melalui pay letter ini sering menemukan ini di lapangan, membeli barang tidak mendesak lalu terkena bunga. Ini masalah yang sering dihadapi dalam pay letter. Kasus pay letter, hukumnya riba. Solusinya supaya menjadi syar'i, hindari utang konsumtif. Hindari utang konsumtif, gunakan cicilan syariah, biasakan cash flow sehat. Maka insya Allah dia tidak akan terjebak dalam hal yang dilarang. Kasus yang ketiga yang kita coba uraikan di sini sebagai tambahan wawasan kita, uh, justip yang tidak transparan. Justip yang tidak transparan, markup berlebihan. Masalahnya biasanya muncul ketika justiper menaikkan harga ekstrim tanpa transparansi dari awal. Hukumnya tentunya makruh hingga menjadi haram jika menipu. Kalau sudah sampai pada level menipu itu sudah jadi haram. Tapi kalau masih dalam level yang dimaklumi, dia makruh. Dan solusi yang ditawarkan oleh syariat untuk justice yang markup berlebihan ini, jelaskan fee sejak awal. Kalau nanti ketambahan, nambah juga. Akadnya transparan dari awal. Itu solusi yang diberikan oleh syariat terkait dengan justice yang jasa titip yang markup secara berlebihan ini. Kemudian yang terakhir, kasus yang terakhir sebagai bahan komparasi kita dan pengayaan wawasan kita, trading kripto spekulatif ini. Masalah yang sering muncul pada trading kripto spekulatif ini, membeli koin hanya ikut-ikutan aja. Nah, hukumnya ini dekat pada maisir. Solusinya, pahami aset, hindari spekulasi liar, dan prioritaskan investasi real. Maka insya Allah akan terhindar dari hal yang dilarang dalam kasus trading kripto spekulatif. Bapak-bapak, ibu sekalian rahmat Allah, dari apa yang sudah disampaikan tadi itu insya Allah sudah memperkaya wawasan kita terkait dengan bisnis yang berbasis online, bisnis keuangan atau transaksi, bisnis dan keuangan berbasis online. Sebagai kesimpulan, biar kita bisa mengambil tips yang kita coba highlight kembali bahwa fikih transaksi bisnis dan keuangan online ini pada hakikatnya bukan sekedar membahas boleh atau haram. Bukan sekedar kita membahas ini boleh, ini haram. Tetapi bagaimana menghadirkan al-adalah, keadilan, al-amanah, amanah, transparansi, syafafiyah, keberkahan, al-barakah, dan tanggung jawab moral dalam ekonomi digital. Ini yang harus dihadirkan. Teknologi itu hanya alat. Dan yang menentukan halal atau haram itu bukan kecanggihan teknologinya. Tidak, karena kecanggihan teknologi yang menentukan halal dan haram itu. Tapi apa? Akadnya yang digunakan. Sistemnya yang diberlakukan. Dampaknya itu yang kita sebut sebagai maqasidnya apa. Dan ada atau tidaknya kezaliman di sana. Karena itu, seorang muslim digital, katakan seorang muslim digital, bukan hanya harus melek teknologi, tetapi juga harus melek syariah. Sebab keuntungan terbesar dalam Islam bukan sekedar profit duniawi, tetapi keberkahan harta yang mengantarkan kita semua menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Dan apa yang sudah disampaikan ini telah dipelajari. Sebentar lagi kita akan mengikuti ETS. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan taufik oleh Allah. Waffaqakumullahu jami'an lima yuhibbu wa yarda. Allah Subhanahu wa taala bukakan pikirannya, terangi hatinya, dan kuatkan hafalannya
dan pemahamannya. Sehingga insya Allah apa yang diajarkan ini bermanfaat bagi diri kita sebelum pada orang lain. Sekali lagi jazakumullah khair ala istimaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.